Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kembali Allah berikan kesempatan kepada kita, kemampuan kepada kita, semangat kepada kita, kemudahan kepada kita untuk bisa hadir memenuhi panggilan Allah berupa ibadah salat Jumat. Ibadah Aidul Usbu, ibadah hari raya pekan. Barangkali ada dari saudara kita, teman kita, tetangga kita yang Allah uji dengan sakit, Allah uji dengan kesibukan perjalanan dan lain sebagainya. Dan juga masih banyak kemudian yang masih belum Allah berikan taufik, maunah, bantuan, semangat kepada mereka yang barangkali memiliki kelapangan, tetapi kemudian Allah belum pujamkan hidayah taufik ke dalam hatinya sehingga mereka belum bisa menghadiri panggilan ibadah salat Jumat. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir di tempat ini memenuhi panggilan Allah tepat waktu, di mana kemudian malaikat belum sempat menutup kitabnya dan mencatat pahala terbaik bagi kita berupa balasan sebagaimana berkurban unta, berkurban sapi, berkurban lain sebagainya yang telah disebutkan di dalam hadis itu. Maka kiranya sekali lagi pantaslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya sungguh hadirnya kita ke tempat ini memenuhi panggilan ibadah salat Jumat itu bukan karena kehebatan kita, tetapi sejatinya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an itu, yang inti dari Al-Quran itu adalah Al-Fatihah sebagai umul kitab. Dan inti dari Al-Fatihah itu adalah terdapat di ayat yang kelimanya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah itu termaktub setelah kita mengakui diri kepada Allah bahwa yang berhak disembah, yang berhak untuk diibadahi hanya Allah, dan kemudian disusul dengan kalimat isti'anah, memohon kepada Allah untuk kemudahan bisa beribadah kepada Allah. Maka ini sebagai penegas bahwasannya sungguh kita yang hadir di tempat ini hanyalah karena Allah mengizinkan kita, karena Allah memberikan hidayah berupa taufik maunahnya kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surat Al-Fatihah ayat yang kelima ini, kalau kita pelajari sungguh luar biasa. Kita kulik dari sisi bahasanya saja. Bagaimana kemudian yang pertama, kalimat yang muncul di situ adalah iyyaka, maf'ul bih, objek yang seharusnya dia berada di belakang, kemudian dia menjadi muqaddam, termaktub di depan. Dan dia juga terpisah dari amilnya, yang barangkali secara sederhana bisa disusun dengan kalimat na'buduka, kami menyembahmu ya Allah. Tetapi kemudian keindahan gaya bahasa, balaghah yang Allah tunjukkan di dalam ayat ini luar biasa. Bagaimana maf'ul bihnya muqaddam muncul di awal sebagai penegas berita penting bahwa ini sebagai pembatas, dan dia juga terpisah dari amilnya, sehingga betul-betul hanya kepada Allah berita itu berada di depan sebagai tanda penting bahwa kita beribadah itu haruslah murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah tauhid, ayat tauhid bahwasannya kita menghamba, kita menyembah itu haruslah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hadir di tempat ini memenuhi panggilan ibadah salat Jumat itu bukan karena Allah, hanya karena sebagai takmir misalkan, malu dilihat jamaah yang lain kemudian kita hadir. Hanya karena misalkan ada gelar ustaz, kemudian dia harus hadir ibadah salat Jumat. Tidak, tetapi kita hadir di tempat ini sebagai apapun hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehebatan yang kedua, kedahsyatan dari gaya bahasa ayat ini adalah dia mengalami pengulangan. Iyyaka diulang dengan dua penggalan. Penggalan yang pertama adalah pernyataan berlepas diri dari kesyirikan.
La na'budu illa iyyaka. Sungguh kami hadir di tempat ini ya Allah, tidak ada yang lain, hanya karenamu. Hadirnya kami di tempat ini ya Allah hanya untuk beribadah kepadamu. Itulah iyyaka yang pertama. Dan iyyaka yang kedua adalah merupakan sikap berlepas diri dari upaya dan kekuatan serta berserah atas kuasa Allah Azza wa Jalla. Wala natawakkal illa 'alaika ya Rabb. Dan kami yang hadir di tempat ini ya Rabb adalah sungguh memasrahkan segala sesuatu kepadamu. Tidak ada kekuatan, tidak ada upaya, tidak ada kuasa melainkan kuasa-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh karenanya kemudian disebutkan di dalam tafsir, fal awwal tabarru'un minasy-syirk wal tsani tabarru'un minal hauli wal quwwati wat tafwid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehebatan dari ayat kelima dari Quran surat Al-Fatihah ini adalah kalimat isti'anah yang termaktub setelah kalimat ta'abbud, menghambakan diri kepada Allah. Bagaimana kemudian kalimat memohon pertolongan itu bisa sama harganya? Karena di sana termaktub ada ataf dengan kalimat yang luar biasa, yaitu bentuk penghambaan kepada Allah. Ternyata kalimat isti'anah ini, memohon pertolongan kepada Allah ini, selain alasan yang telah kami sebutkan di awal tadi, karena sejatinya kita tidak mampu untuk beribadah melainkan karena pertolongan Allah itu, ternyata kalimat isti'anah ini mampu menjadi kontrol kita, mampu menjadi peredam kita untuk tidak ujub. Ketika kita hadir di masjid ini di awal waktu dan kemudian berpulang, ada yang memuji misalkan, wah hebat kamu ya hadir di awal waktu, maka kalimat isti'anah, kalimat memohon pertolongan kepada Allah ini bisa menjadi kontrol, bisa menjadi peredam ujub kita, sum'ah kita, riya kita kepada manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita katakanlah di suatu hari kemudian mengalami sebuah pencapaian, baru bangun sudah hebat tahajudnya, dilanjutkan dengan isyraq, dilanjutkan dengan duha, dilanjutkan dengan tilawah, dilanjutkan dengan sholat jamaah yang luar biasa khusyuknya, dilanjutkan dengan sedekah dan lain sebagainya, hingga akhirnya di penghujung hari kemudian muncullah sifat manusia untuk ujub itu, untuk sum'ah, untuk riya dan lain sebagainya. Maka ayat ini bisa menjadi jurus, kalimat isti'anah ini bisa menjadi jurus sebagai peredam kita. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kemudian ketika dia berada di dalam satu hari di puncak keimanannya, ketika dia sudah merasa hebat dirinya itu, kemudian dia mulai memegang dadanya dan kemudian mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah kalimat peredam ujub kita, kalimat peredam bahwasannya apa yang telah kita lakukan itu bukan kita, tetapi Allah yang menolong kita, Allah yang memberikan rasyad kepada kita, Allah yang memberikan hidayah kepada kita berupa taufiknya, berupa maunahnya, sehingga kita mampu semangat beribadah di hari itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami adalah seorang saintis. Disiplin saya itu di biochemistry, sehingga sedikit banyak kami belajar tentang bagaimana molekuler di dalam kehidupan. Kami belajar di sana bagaimana kemudian tubuh ini saja sebagai contoh untuk bisa menyerap kalsium yang setiap harinya ada proses di tulang kita, itu namanya osteoblast dan osteoklas, yang itu berpotensi untuk keroposnya tulang, yang seharusnya kita bisa makan kalsium itu kemudian bermanfaat untuk tulang itu, tidak bisa kita lakukan sendiri, harus melalui bantuan namanya probiotik, bantuan bakteri yang kecil untuk bisa mengurai molekul dari makanan yang kita konsumsi itu untuk diurai menjadi kalsium yang lebih sederhana sehingga tubuh kita itu bisa menyerap. Hal sederhana seperti ini untuk urusan makan saja, untuk urusan nutrisi saja, kita butuh bantuan bakteri, dan bakteri itu ditunjukkan hidayah oleh Allah untuk bisa melangsungkan
apalagi untuk perkara besar, beribadah, hadir di tempat ini, melangkahkan kaki, butuh effort, butuh tenaga, butuh perjuangan, butuh mengorbankan nafsu. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat isti'anah itu adalah jawaban bagi kita. Kita bukan apa-apa. Allah lah yang menjadikan kita ini mampu berpakaian rapi, memakai parfum, hadir di awal waktu, mandi wajib dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehebatan yang ketiga dari ayat ini dari segi bahasanya adalah ketika di pembukanya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka. Kemudian kalimatnya berubah ketika di awal-awal kita seakan-akan berdialog dengan orang yang ketiga. Di ayat yang kelima ini berubah menjadi dialognya dengan orang yang kedua yang ditunjukkan dengan kalimat kaf. Maka ini adalah sebuah pelajaran yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwasanya ketika seorang hamba itu mulai memuji Allah, mulai bercengkrama dengan Allah, maka seakan-akan dia sedang berhadapan dengan Allah. Oleh karenanya kalimatnya iyyaka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah implementasi dari ihsan. Anta budallah ka'annaka tara. Seakan-akan ketika kita memuji Allah, seakan-akan ketika kita beribadah itu sedang berhadapan dengan Allah, sedang bercengkrama kepada Allah, sedang bercerita kepada kekasih kita Allah, kepada Rabb kita Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita mulai tumbuhkan rasa di dalam hati kita ini ketika kita beribadah kepada Allah itu seakan-akan kita sedang berhadapan dengan Allah, atau paling tidak seakan-akan kita sedang dilihat oleh Allah. Maka kalau sudah di taraf itu, kalau kita sudah di level ihsan itu, barangkali kita akan lebih hati-hati, barangkali kita akan lebih terjaga hati kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.